Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dan selamat datang di sesi kita saat ini, di mana kita akan menggali salah satu bagian Alkitab yang paling praktis dan menantang bagi kehidupan iman kita, yaitu dari Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 18. Tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah hari ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuduskanlah hati dan pikiran kami. Jauhkan segala gangguan dan kebisingan dunia. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan bukakan telinga rohani kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir dan berfirman di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 5 ayat 12 sampai ke 18. Bapak Ibu yang tidak buka Alkitab, saya akan membaca untuk kita. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sampai di situ pembacaan kita hari ini. Bapak Ibu, misi kita adalah membongkar bersama apa sebenarnya yang Yakobus ajarkan tentang doa yang manjur, doa yang punya kuasa, dan bagaimana iman kita itu seharusnya kelihatan nyata, bukan hanya diucapkan, tetapi dalam tindakan kita sehari-hari. Bapak Ibu, doa dan tindakan iman adalah hal yang sangat relevan. Jujur saja, mungkin Bapak Ibu pernah berpikir sama seperti saya. Kenapa ya ada orang-orang tertentu yang doanya itu kayaknya lebih sering didengar Tuhan? Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang seorang pahlawan panggilan di sebuah desa. Dia bukan orang yang terkenal, bukan kaya, atau bukan pejabat, hanya seorang petani biasa. Tetapi setiap kali di desa itu dilanda masalah berat, entah kekeringan atau bencana, semua orang langsung berkata, "Wah, kita harus panggil nih bapak tua buat berdoa." Apa sih rahasianya? Ternyata bukan karena ia punya mantra atau ritual aneh. Rahasianya simpel. Dia berusaha keras hidupnya lurus di hadapan Tuhan sebelum dia minta sesuatu. Fokusnya adalah pada kebenaran hidupnya, bukan cuma sekedar meminta keajaiban. Pembukaan ini langsung membawa kita pada inti surat Yakobus, karena Yakobus fokus pada integritas. Sekarang mari kita lihat konteks surat Yakobus yang merupakan pondasi integritas. Sebelum kita masuk ke ayat 12, penting kita ingat konteksnya.
Di sini Yakobus ini adalah saudara tiri Yesus. Dia pemimpin utama gereja di Yerusalem, yang saking disegani ia dijuluki Yakobus yang adil. Ini sebuah julukan yang menunjukkan integritasnya memang sangat tinggi. Surat ini ditujukan kepada 12 suku di perantauan, sama seperti kita orang Batak yang memang perantau. Orang-orang Kristen keturunan Yahudi yang tersebar dan kemungkinan besar sedang mengalami tekanan, penderitaan, bahkan penganiayaan. Ini adalah surat untuk orang-orang yang imannya lagi diuji berat. Yakobus sudah pernah bilang di bagian awal suratnya bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Sekarang di ujung suratnya ia memberikan pesan-pesan praktis. Di sini kita akan lihat ada 3 senjata rohani penting untuk membangun doa yang kokoh. Jadi yang pertama yang kita sebut pondasi. Pondasi itu kekuatan lidah atau integritas perkataan. Itu kita baca di ayat 12. Yang kedua adalah dinding. Dinding ini adalah kekuatan doa sebagai respon dalam suka dan duka. Itu nanti kita lihat di ayat 13 sampai 16a. Lalu yang ketiga ada tiang utama, yaitu kekuatan contoh. Ini lewat teladan Elia sebagai bukti bahwa doa orang biasa sangat berkuasa. Itu ayat 16b sampai 18. Sekarang mari kita lihat yang pertama sebagai pondasi, yaitu integritas perkataan. Kita mulai dari fondasi ayat 12. Dikatakan, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah. Di sini sungguh sebuah perintah yang tegas. Ada penekanan, dikatakan yang utama. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa bagi Yakobus, integritas perkataan adalah pondasi dari segalanya. Kenapa soal omongan ini jadi prioritas nomor 1? Bahkan sebelum ia membahas soal doa? Kalau kita lihat di zaman itu, ada trik soal sumpah. Orang-orang mencari celah hukum Tuhan. Mereka berpikir, kalau sumpah demi langit dan bumi, itu enggak terlalu mengikat. Tetapi kalau demi emas atau bait suci, itu bagi mereka itu sangat serius. Di sini sebenarnya Yesus sendiri mengkritik mentalitas cari-cari celah ini. Pesan Yakobus simpel, omongan orang percaya seharusnya sudah cukup menjadi jaminan. Jadi kalau kita bilang ya, itu harus benar-benar iya. Kalau tidak, ya. Kalau tidak, ya benar-benar tidak. Ya seperti itu. Lalu kenapa seseorang sampai perlu mengobrol sumpah? Seringnya itu karena omongan biasanya sudah tidak dipercaya lagi. Reputasinya itu suka bohong atau ingkar janji. Karena itu harus sadarilah bahwa perkataan orang Kristen harus menjadi jaminannya. Ini ada sebuah ilustrasi, ya bisa dikatakan lucu juga. Kalau kita sampai harus bilang, sumpah, aku bukan yang ngabisin donat terakhir. Itu sebenarnya tandanya kredibilitas kita sudah dipertanyakan. Dan yang paling lebih modern saat ini yang sering kita dengar, sumpah OTW, padahal masih pakai handuk di rumah. Di sini Yakobus mau kita menjadi orang yang omongannya punya bobot. Tidak perlu sumpah sana sini lagi. Bagaimana mungkin Tuhan mau mendengarkan doa kita? Ini secara vertikal kepada Tuhan ya. Kalau janji kita kepada teman saja, horizontal sesama manusia, sering tidak ditepati. Sekarang masuk kita ke bagian yang kedua, yaitu dinding. Itu respon iman dalam segala musim. Jadi setelah pondasi integritas lidah, Yakobus masuk ke ayat 13, memberikan resep untuk 2 kondisi hidup yang sangat umum.
Tadi dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi yang pertama, ketika menderita, ini dalam bahasa Yunaninya kakopateo, ini berbicara tentang penderitaan yang benar-benar berat, krisis hidup, masalah yang menghancurkan. Jadi bukan sekedar lagi hanya bad mood atau galau. Jadi respon kita saat menghadapi kakopateo adalah berdoa, bukan marah-marah, bukan mencari kambing hitam, bukan mengomel atau menyalahkan Tuhan. Itu kalau kita lihat bangsa Israel dulu dalam perjalanannya, mereka selalu bersungut-sungut. Tetapi kita dituntut bukan seperti itu. Kita dipanggil untuk menyalurkan semua energi negatif, kesusahan itu kepada Tuhan. Doa di sini bukan hanya meminta masalah diangkat, tetapi juga meminta kekuatan dan hikmat untuk menjalaninya. Yang kedua, ketika kita bergembira, ini dalam bahasa aslinya adalah eutimeo. Jadi bergembira saat hati sedang ceria, sukses atau diberkati, respon kita adalah menyanyi. Ini secara spesifik pesaleto yang artinya menyanyikan mazmur. Jadi Bapak Ibu, fokusnya ke pujian dan syukur kepada Tuhan. Ini sangat penting. Karena seringnya kalau kita lagi senang, lagi di atas, malah lupa sama yang ngasih kemenangan itu. Ada nih sindiran yang sangat menyentil. Dikatakan, kadang kalau dompet lagi tebal atau jabatan naik, kita lupa ke gereja. Doa sering jadi formalitas saja. Tetapi begitu dompetnya hilang atau kena masalah, baru deh teriak, Tuhan tolong, gitu ya. Jadi Yakobus mengingatkan, jangan pakai Tuhan kayak ban serap atau pemadam kebakaran yang dicari hanya saat kita butuh doang. Tuhan mau terlibat penuh dalam semua cuaca hidup kita. Yang ketiga, doa dalam sakit dan komunitas. Jadi kalau kita baca selanjutnya, Yakobus membahas soal sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, memanggil penatua, presbiteros. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa urusan sakit dan doa ini bukanlah urusan pribadi semata, melainkan ada aspek komunitasnya. Kita harus melibatkan pemimpin rohani kita. Lalu soal mengoles dengan minyak atau elion, ini sering diperdebatkan. Apakah ini ritual sakramen atau obat biasa? Memang kalau dulu itu minyak zaitun umum dipakai sebagai obat luar di zaman dulu. Itu ya kayak salep atau balsem sekarang ini. Jadi salah satu sumber kita mengatakan bahwa seandainya Yakobus orang Indonesia, mungkin dia bilang olesin minyak tawon atau minum tolak angin gitu ya. Karena seringnya kita kalau sakit badan selalu apapun penyakitnya gitu ya, disuruh minum tolak angin. Namun pandangan yang paling masuk akal adalah kombinasi. Jadi ketika para penatua datang membawa iman, melakukan tindakan yang praktis, yaitu mengoles minyak sebagai bentuk perhatian dan bantuan medis awal, sambil berdoa sungguh-sungguh dalam nama Tuhan. Ini sebenarnya menunjukkan integritas iman dan tindakan. Artinya, kita bijaksana menggunakan sarana medis yang Tuhan sediakan sambil terus berdoa. Lalu ada doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman sebenarnya bukan jaminan otomatis sembuh fisik jika iman kita cukup kuat. Pandangan seperti ini bisa berbahaya. Kenapa? Doa iman adalah doa yang percaya penuh pada kuasa dan kebaikan Tuhan. Tetapi ujung-ujungnya kita tetap berserah pada kehendak Tuhan, apapun itu sebagai yang terbaik. Yang keempat
ada dosa dan pengakuan. Di sini Yakobus menyambungkan penyakit ke dosa. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jelas, tidak semua penyakit itu karena dosa. Namun, Yakobus membuka kemungkinan adanya kaitan dalam beberapa kasus. Misalnya, dosa yang disembunyikan, konflik yang tidak dibereskan, atau kepahitan yang dipendam. Masih ingat Daud ketika menyembunyikan dosanya? Daud bilang tulang-tulangnya menjadi lesu. Jadi, di sini perintah saling mengaku dosa tujuannya adalah mematahkan kuasa dosa yang tersembunyi untuk pemulihan total. Pengakuan ini idealnya dilakukan kepada sesama orang percaya yang bisa dipercaya, yang bisa mendoakan dan memberikan dukungan dalam komunitas yang aman. Tujuannya adalah menyembuhkan rasi dan jiwa yang seringkali berefek baik pada kesembuhan fisik atau mental. Karena itulah kadang-kadang orang yang punya masalah pikiran ketika dia curhat kepada orang lain itu bisa berkurang yang dirasakan, mungkin kalaupun itu stres. Sekarang masuk kita ke bagian yang ketiga dari tema besarnya, yaitu tiang utama. Itu kuasa doa orang benar. Itu Yakobus 5 tadi 16b sampai 18. Jadi ini adalah klimaks Yakobus tentang doa. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang yang benar? Ini dalam bahasa aslinya dikaios ya. Tentu bukan orang yang sempurna tanpa dosa. Orang benar di sini adalah orang yang hidupnya berusaha lurus, selaras dengan maunya Tuhan, dan punya integritas. Jadi kalau dia misalnya punya dosa tadi, dia mengaku, dia menjadi pengakuannya itu kan berarti dia menjadi benar. Karena dia sudah mengaku dosa-dosanya. Jadi jika jatuh dalam dosa, ia mau mengaku dan bertobat. Doa orang seperti ini sangat besar kuasanya. Yakobus menggunakan kata Yunani energeo. Ini akar kata dari energi ya. Artinya bahwa doanya itu aktif, bekerja, efektif, penuh daya ilahi, dan bisa menghasilkan dampak yang nyata. Jadi untuk membuktikan ini, Yakobus memilih contoh Nabi Elia. Bukankah Elia itu Nabi super? Justru disinilah kejeniusan Yakobus. Ia langsung bilang di ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kalau kata Yunaninya homoniopates, artinya punya kodrat dan perasaan yang sama. Jadi kita sama dengan Elia itu ya. Jadi Yakobus perlu bilang, ini karena kita cenderung mikir, ya wajar doa Elia didengar. Dia kan nabi hebat. Saya kan cuma pegawai biasa. Saya kan cuma ibu rumah tangga. Saya kan cuma ini, cuma itu gitu ya. Padahal Alkitab juga mencatat bagaimana kerapuhan Elia. Bapak Ibu masih ingat? Setelah membuat mujizat api turun dari langit, dia malah lari ketakutan dikejar Ratu Isabel. Sampai depresi dan minta mati di bawah pohon arar. Dia punya rasa takut, putus asa, sama persis seperti kita. Penekanan pada manusia biasa ini memberikan kita harapan. Sekarang apa rahasia doa Elia yang dahsyat? Sekarang kita merangkum setidaknya ada 3 hal kunci. Yang pertama, ia hidup benar, dikaios. Dia taat pada perintah Tuhan meskipun berisiko nyawa. Imannya itu mendorong ketaatan. Yang kedua, doanya selaras dengan kehendak Tuhan. Dia tidak berdoa minta kekeringan karena iseng. Doanya itu sejalan dengan peringatan Tuhan di Taurat. Doa kita menjadi powerful jika kita menyelaraskan diri dengan maunya Tuhan. Yang ketiga, dia tekun berdoa. Jadi ketika minta hujan turun, ya dia tidak menyerah setelah sekali berdoa.
Dia naik ke gunung dan menyuruh hambanya mengecek awan sampai 7 kali. Ketekunan ini sangat dihargai Tuhan. Jadi sebagai penutup, ini dibalik kebenaran Kristus. Inilah struktur doa yang kokoh. Kita membangunnya dari fondasi integritas omongan, dengan dinding respon iman yang pas, doa dan pujian dalam segala musim, dan atap komunitas yang saling mendukung. Tiang utama yang menyangga semuanya adalah menjadi orang benar. Bukan sempurna tanpa celah, tetapi punya hati yang lurus, jujur, dan terus mau taat. Namun kita harus jujur bahwa standar orang benar ini terasa berat. Siapa di antara kita yang bisa percaya diri berkata, "Oh, saya sudah cukup benar"? Disinilah kabar baik yang luar biasa itu datang. Kabar buruknya, memang tidak ada satupun dari kita yang bisa mengendalikan kebenaran diri sendiri di hadapan Tuhan. Kita semua terus gagal. Tetapi kabar baiknya bahwa ada satu pribadi yang 100% benar dan sempurna, yang doanya selalu didengar Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan, saat ini juga Ia ada di surga menjadi pengantara kita, berdoa bagi kita. Doa kita bisa didengar bukan karena kita hebat, tetapi karena kita datang bersembunyi di balik kebenaran Kristus. Jika kita adalah orang yang benar karena anugerah Kristus dan doa orang benar itu punya kuasa, maka salah satu doa terkuat yang bisa kita naikkan adalah doa syafaat bagi saudara seiman kita yang sedang menjauh atau tersesat. Yakobus mengakhirinya dengan pesan, jika kita berhasil membawa dia kembali dari kesesatan, kita menyelamatkan jiwa dari maut. Ini adalah sesuatu yang kuat untuk kita renungkan bersama. Mari kita pulang membawa pertanyaan ini. Seberapa kuatkah integritas lidah saya? Dan seberapa tekun saya mendoakan orang-orang yang tersesat? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa doa yang didengar bukanlah doa yang sempurna, melainkan doa yang benar. Ampuni kami atas ketidakjujuran kami, atas lidah kami yang ceroboh, dan atas doa kami yang hambar. Hari ini kami memilih untuk hidup dalam integritas. Kami menyerahkan setiap musim hidup kami, penderitaan, sukacita, dan penyakit ke dalam tangan-Mu. Bangkitkanlah dalam gereja-Mu hamba-hamba yang benar, agar melalui doa kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu. Karena kami percaya, Engkau mendengar seruan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah mau mendengar untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati, bagikan kepada saudara-saudara, kepada teman, kepada komunitas, biar semakin banyak yang diberkati. Shalom, salam jumpa kembali dalam kesempatan yang lain.